punya volatility. Kemudian ada self ignition temperature, punya nilai bagaimana dia itu akan terjadi combustion dengan sendirinya. Jadi self ignition temperature. Nah, ini kemarin kan sudah ya. Jadi, nah angka oktan ini yang dicatat-catat itu. Jadi ada apa namanya pertamax, ada pertalit, ada dextalit dan lain-lain. Ini untuk bensin itu ditentukan dengan angka oktan ini. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Detonasi ya. Ngerti ya, detonasi itu kalau detonator itu kan membuat ledakan ya. Detonasi ya, detonasi. Jadi di sana ya ini kalau ada ketukan, letupan itu menghasilkan ketukan-ketukan. Nah, efeknya jadi di sini ya, efek detonasi terhadap di sini. Nah, di sini. Variabel yang mempengaruhi oktan number itu adalah apa? Combustion chamber geometry. Jadi ruang bakar ini akan menentukan ya. Kemudian turbulen ya. Kemudian induction wear ini pusaran. Biasanya di intake manifoldnya. Tentu suhu, kemudian ada gas-gas tambahan yang terikut, kemudian laju perambatan apinya. Jadi ini juga menentukan oktan number. Nah, di sini jadi ON karakteristiknya coba. Jadi atau disingkat biasanya RON ya, atau research octane number ya. Ini adalah research octane number. Atau disebut juga motor octane number juga bisa. Nah, kemudian ada juga aviation octane number ya, AON. Kemudian ada road octane number, ini jenisnya. Tapi secara umum itu hanya octane number saja ya, atau research octane number. Karakteristiknya jadi untuk anti knock indeksnya ada AGI ya, setengah, jadi setengah. Kemudian ada motor octane number ditambah research octane number ya. Ini rumusnya. Kemudian ada fuel sensitivity-nya. Ini banyak parameter ini ya. Ini bagaimana sensitivitas bahan bakar itu terhadap knock ya, terhadap geometri tadi ya. Jadi fuel sensitivity itu around mon. Mon itu motor aktual, motor octane number-nya. Jadi kalau semakin kecil semakin bagus sensitivity-nya. Kalau semakin tinggi semakin jelek ya performanya. Nah, kemudian ada juga PN ya, performance number ya. Performance number itu batas limit ya, IMAP fuel dibagi knocking limit IMAP iso-octane. Kemudian ada fuel mixture octane number-nya. Itu adalah mengenai octane number-nya. Nah, ini tadi variabel yang mempengaruhi. Kemudian kalau memperbaikinya bagaimana memperbaiki octane number itu. Jadi ada aditif ya, mungkin ditambah campuran gitu ya. Di sini ada agent jadi anti knock. Ini untuk aditif gasolinnya, jadi untuk mengurangi engine knocking dan untuk meningkatkan ya angka oktan rating ya, oktan rating ya. Kemudian fuel mixture ya. Jadi karena kompresi yang tinggi jadi engine, maka akan cenderung terjadi pre-ignition atau detonasi. Jadi ini akan menyebabkan apa? Damaging, kerusakan ya. Engine knocking ya. Engine knocking, kerusakan. Nah, kemudian typical octane booster atau anti-lock. Jadi untuk menaikkan makin tinggi anti-lock angka oktannya, maka akan berkurang knocking-nya ya. Jadi ini dinamakan anti-lock ya. Nah, agent-agent yang biasa dipakai, jadi ini untuk memperbaiki performance ya, BBM ya, ada TEL ya, tetraethylit ya. Kemudian ada MMT, ada methyliclopentathidyl manganis tricarbonyl ya. Nah, ini jenisnya ada isooktan, ada toluene, kemudian ada iron pentakarbonil dan ada ferrosin. Jadi itu ada campuran-campuran
agent aditif yang dicampurkan ke dalam bensin untuk menaikkan oktan rating ya, angka oktan. Jadi engine knock itu definisinya. Jadi knock itu bunyi suara ya yang muncul ketika terjadi pembakaran terlalu di pre-ignition tadi di awal ya, di dalam langkah kompresi. Jadi langkah kompresi masih di awal sudah terjadi pembakaran, tidak belum semuanya, belum waktunya, tapi sudah terjadi maka akan terjadi engine knock. Nah, engine knock ini akan menyebabkan, jadi kuatnya engine knock ini akan menyebabkan kerusakan yang hebat ya, seperti patahnya batang ya, knocking connecting rod, jadi batang penghubung untuk crankshaft-nya, kemudian ada peleburan karena terjadi letupan tadi detonasi ya, piston, kemudian bisa juga melelehkan atau valve ya, atau merusak valve ya, dan komponen-komponen yang lain menyebabkan vibrasi ya, karena ada letupan-letupan atau ledakan ya, detonasi. Nah, kemudian oktan rating ini mengukurnya adalah ukuran ya, bagaimana ya bensin, gasolin atau liquid petroleum itu membakar dirinya, terbakar dengan sendirinya. Ini oktan rating. Semakin tinggi oktan number-nya, jadi ini makin tinggi, maka akan sedikit ya engine terjadi apa? Pre-ignition ya, pre-ignition. Kemudian nah ini adalah safe ignition. Kalau melihat di sini, jadi time safe ignition temperature-nya batasannya ini ya. Ini ada heating kompresif. Jadi ketika terjadi kompresi maka ada panas ya, kompresi heating. Kemudian sebelum mencapai titik ini sebelah safe ignition, kemudian ada pembakarannya ya. Jadi ketika lebih tinggi di atas ignition temperature, maka bahan bakar akan dipanaskan. Jadi kemudian akan terjadi ada delay ya, sehingga ada delay ignition-nya. Jadi ada ID-nya, delay di sini. Penundaan, ada penundaan terhadap ignition, self ignition ya. Kemudian ini kalau A ini adalah normal combustion, kemudian B ini adalah ada with high knock ya, combustion with high knock, kemudian with heavy knock. Jadi ada high knock, ada heavy, ini sangat berat sekali ya. Jadi kalau tekanan sebagai fungsi tekanan gitu ya. Kalau normalnya seperti ini untuk terjadi pembakaran normal. Kalau nggak normal ya, nah ini ada fluktuasi ya, di sini ada fluktuasi, di sini juga ada fluktuasi kan tidak normal ya. Ini masih ringan, tapi kalau sudah berat seperti ini posisinya ya. Ada vibrasi tentunya karena ada tidak smooth ya, tekanannya menjadi tidak smooth. Jadi knocking gitu ya, knocking. Oke. Jadi kalau ada kenaikan temperatur tekanan gitu ya pada di atas safe ignition temperature, maka terjadi pembakaran safe ignition dan terjadi knock ya, terjadi knock. Itu adalah bagaimana knock itu terjadi ya. Jadi bagaimana knock itu terjadi. Nah, bagaimana dengan diesel? Kalau diesel nanti acuannya adalah angka setan ya. Kalau diesel ini berkaitan dengan setan number. Jadi ini mengikuti siklus diesel. Jadi siklus diesel itu adalah siklus tekanan konstan. Kalau siklus bensin, siklus pada volume konstan. Nah, diesel ini ya ini dari refinery, jadi crude oil tadi. Jadi fraksinya dalam petroleum ini letaknya antara kerosin dan minyak pelumas. Jadi paling
Jadi paling berat itu density nanti di minyak pelumas itu dipakai untuk pendingin ya minyak pelumas. Di atasnya ini adalah ada diesel. Kemudian kerosin, bahan bakar kerosin ini dipakai untuk apa? Pesawat ya, untuk kerosin. Kemudian ada 2 jenis ya yang dipakai untuk bensin, jadi ada C12 H22. Nilainya berat molekulnya 170 ya, massa molekulnya. Kemudian ini adalah viskusnya rendah ya. Kalau ini light diesel, kemudian ada heavy diesel. Heavy diesel ini biasanya dipakai untuk alat-alat berat ya, menggunakan ini alat berat. Karena butuh power ya. Kemudian apa namanya? Untuk kerja-kerja yang berat. Kalau yang light diesel mungkin untuk pump ya. Sejenis pump ya, mungkin untuk kompresor apa ya? Kompresor juga ya mungkin ya. Jadi mudah sekali ya. Jadi untuk mesin diesel untuk dioperasikan dengan light fuel ya, diesel fuel. Kalau heavy ya untuk kapal ya, mungkin untuk kapal laut ya. Ini karena bobotnya kan berat sekali ya. Jadi kita menggunakan C14 H24, kalau ini C12 H22. Nah, sifatnya ya untuk bisa terjadi combustion dengan baik, maka seharusnya pengatoman ya, atomize itu secara tepat ya, properly, kemudian pembakaran dengan cepat ya, ignites quickly itu sifatnya, terbakar dengan cepat, kemudian atomisasinya tepat, kemudian terjadi pembakaran sempurna, burn completely. Jadi kalau tidak sempurna tadi ya akan menghasilkan sisa-sisa yang terbuang bersama exhaust. Nah, ini akan menghasilkan emisi hidrokarbon, karbon dioksida, karbon monoksida yang tentunya akan memiliki dampak negatif pada environment ya, lingkungan. Nah, kualitas pembakaran untuk diesel ini bagaimana kualitasnya? Jadi kualitasnya ini ditentukan oleh apa ya? Seperti bensin juga ya, ada specific gravity ya, ada volatility ya, kemudian ada juga ignition quality. Nah, di sini kalau spesifik gravitasi itu ya density dibagi density H2O. Jadi ini berkaitan dengan kandungan energi nantinya ya, karena akan mempengaruhi efek ya pada consumption ya, fuel consumption ya. Kemudian volatility tadi sensitivity ya, jadi kecenderungan untuk menguap pada kondisi tertentu ya. Nah, penguapan dan pencampuran dengan udara ini penting jadi untuk menentukan kualitas pembakaran dan tentu completely combustion. Jadi ini akan mempengaruhi exhaust content. Jadi ada hidrokarbon, ada NOx, jadi natrium dioxide, ada hidrokarbon, kemudian ada smoke ya, ini ada debu ya, smoke itu debu ya. Kemudian ada odor ini sifat bau ya, bau ya. Jadi kalau kamu dari asapnya itu diesel ketika membubung itu kan mungkin mencium ya. Kemudian ini volatility itu diukur oleh destilat temperature ya terhadap persentase evaporated yang mengikuti standar ASTM distillation curve gitu ya. Nah, bagaimana dengan kualitas untuk ignition pembakaran ya? Bisa terjadi smooth pembakaran ya pada low temperature. Jadi ini penting karena ini berkaitan dengan performance ya. Kemudian ada juga ignition delay. Nah, ini waktu antara start injection dan start combustion. Jadi terjadi penundaan pembakaran. Nah, ini akan mempengaruhi tentunya ya untuk kualitas. Jadi nanti berkaitan dengan efisiensi pembakarannya. Jadi kalau terlalu lama delay-nya akan menyebabkan laju tekanan itu meningkat ya pada saat start ignition. Jadi ini menyebabkan diesel ini knock ya. Nah, kalau terlalu
pendek, terlalu pendek. Ini memberikan tidak cukup waktu terjadi pencampuran. Jadi kalau terlalu pendek terjadi ignition ya, maka tidak cukup waktu percampuran bahan bakar itu. Jadi belum homogen lah ya. Dan ini menyebabkan smoking. Jadi kalau di mana exhaust itu akan menimbulkan smoke ini ya, smoke. Nah, kemudian dipengaruhi oleh apa? Tentu desain ya, seperti kompresi rasio, injection ya, rate, kemudian timing, temperatur udara yang masuk juga mempengaruhi. Nah, ini adalah setan number atau CN. Tadi kalau bensin tadi ON, octane number. Kalau di diesel ini ukurannya adalah kualitasnya adalah setan number. Kalau setan numbernya naik, ya, maka knock-nya akan turun, ya. Emisinya turun, noise-nya turun, delay periodiknya tuh turun, ya. Ya, kalau setan number-nya ini terlalu tinggi, pre-ignition akan terjadi, ya. Pre-ignition. Nah, ini adalah ukuran. Jadi setan number itu kemampuan untuk auto pembakaran otomatis ya, secara cepat ketika bahan bakar itu diinjeksi ke dalam kompresi udara panas ya. Nah, ini ukuran juga. Jadi secara numerik ini adalah ukuran angka. Jadi angka yang mempengaruhi bahan bakar diesel. Ini menentukan dalam penentuan delay ya, ignition delay. Nah, tadi efeknya ya, jika tinggi maka knocking-nya akan berkurang, exhaust emisinya berkurang, noise-nya berkurang, delay-nya berkurang. Kalau berlipat tingginya, maka kemungkinan akan terjadi pre-ignition terjadi lebih cepat. Nah, ukurannya bagaimana setan number ini? Jadi ini kan sesuai dengan komposisi kimia ya, setan number itu. Tesnya ya untuk mengukur setan number ini yaitu ada prosedurnya ya. Jadi awalnya diinjeksi bahan bakar itu pada sudut 13 TDC ya, derajat TDC. Kemudian kompresi rasio di setel ya untuk ignition pada TDC. Kemudian referensi fuelnya N setan ya, itu nama kimianya, senyawa kimia ditulis C16H34. C16H34, Cn-nya sama dengan 100. Kalau heptometil, nah ini kan heptometilnonan. Nah, HMN ini C12H34, tadi C16. Ini setan numbernya 15. Kalau semakin tinggi semakin bagus ya. Nah, kemudian ini CN X-nya yaitu persentase N setan ditambah 0,15% HMN. Jadi percampuran ini digunakan untuk menentukan setan number dari bahan bakarnya. Dan ini yaitu N setan ditambah 0,15 ini heptometil nonan ya, heptometil nonan. Nah, bagaimana dengan metode diesel fuel rating? Rating itu daya ya, daya rating. Nah, ini setan index. Ini nilainya empirical. Jadi ini adalah hasil-hasil eksperimen ya. Jadi minus 420,34 bla bla bla. Ini ada J pangkat 2 bla bla, ada log TMP, kemudian pangkat log TMP. Nah, ini J itu adalah api gravity, American Petroleum Institute. Jadi ini adalah standar acuannya. Kemudian J-nya nilainya 141,5 per specific gravity ya. Sampai 131,5. Jadi SP gravity ini SP gravity itu gravitasi, fuelnya dibagi gravitasi H2O ya. Ini yaitu gravitasi fuel dibagi gravitasi water atau H2O pada suhu atmosfer ya, suhunya kira-kira 15 derajat. Nah, kalau TMP ini adalah midpoint boiling temperature. Jadi
pendidian ya dalam Fahrenheit, di mana 50%-nya adalah terjadi campuran ini akan menguap. Kemudian selain ada setan index, ada diesel index DI. Nilainya dihitung 0,01 annealing point kali API. Nah, jadi API itu American Petroleum Institute ya pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Jadi, nah annealing point ini temperatur benda di definisi ya, di mana the oil tidak nampak, tidak ada oilnya di sana dengan volume yang sama dari anilin. Jadi ini adalah kalau menunjukkan good quality diesel. Kemudian ini apa sih yang membedakan ya untuk octane number dan cetan number. Jadi untuk bensin octane number itu ukuran tahanan terhadap pembakaran spontan. Jadi itu octane number-nya. Kalau untuk diesel kita menggunakan cetan number. Jadi ukuran bagaimana terjadinya menentukan kemudahan dari pembakaran secara otomatis ya, spontan ignition. Tadi melawan tahanan, tapi ini kemudahan. Nah, kemudian keduanya ini adalah inverse measurement. Jadi pada properti yang sama, yaitu adanya pembakaran spontan. Jadi saling berkebalikan. Yang diesel itu menunjukkan kemudahan, tapi kalau yang oktan ini menahan. Nah, kemudian hubungannya untuk cetan number dan oktan number, kalau CN ya 104 min ON dibagi 2,75, kalau ON numbernya ya 104 minus 275 CN. Jadi kalau good diesel ini berarti bad gasoline engine ya. Jadi kalau berkebalikan ya, jadi istilahnya saling berkebalikan. Padahal auto siklusnya seperti itu. Jadi kalau bahan bakarnya ini memiliki performa yang berkebalikan. Kalau bagus di bensin berarti jelek di diesel. Kalau baik di diesel berarti jelek di bensin. Nah, kemudian kalau angka oktannya lebih tinggi, jadi angka oktan itu lebih tinggi, kenaikan angka oktan itu tidak merusak ya, kan bagus ya, tapi biayanya ya tinggi ya, biaya terbuangnya tinggi. Jadi sedangkan kalau kenaikan cetan number ini sangat merusak karena bisa menghasilkan pre-ignition tadi, kalau dinaikkan terjadi pre-ignition. Nah, ini adalah grafiknya octane number dan cetan number ya, untuk kedua bahan bakar yang saling berkebalikan hubungannya ya. Ini cetan number, kemudian ini gasolin adalah pure diesel bahan bakar atau sebaliknya ya. Ingat-ingat, jadi saling berkebalikan. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut ya. Sampai jam 11 ya kuliah kita. Baik, Pak. Lanjut. Nah, kemudian tipe-tipe fuel ya, tipe-tipe fuel. Ya, ini kita lanjutkan masih tetap tentang thermochemistry. Jadi fuelnya yang kita bahas. Jadi di sini tipe-tipe alternatif fuel. Jadi kalau ada pilihan gitu, ada alkohol, ada metanol. Jadi kalau saat ini isu global ini kan lingkungan ya. Jadi sudah mulai kita akan
konsen dengan dampak lingkungan ini sangat penting pada sustainability atau keberlangsungan kita semua dan mungkin juga semua anak cucu kita. Jadi, nah ini saat ini semua penduduk, jadi dunia ini sudah menghadapi isu yang sama, yaitu emisi ya. Emisi karena akan berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan ini ya ada global warming, ada apa namanya climate change. Nah, tentu kita semua tahu ya. Karena semua ini kalau musim panas panas sekali, kekeringan gitu ya, kekurangan air mungkin ya. Tapi kalau pas musim hujan mungkin menyebabkan banjir ya. Dan yang lain-lain mungkin hujan asam karena efek emisi tadi. Nah, untuk memitigasi ya, mengurangi dampak itu semua, maka ada alternatif ya. Untuk yang saat ini ya mungkin untuk transportasi mungkin mobil listrik ya untuk bagi pengguna tidak berat ya kalau hanya untuk mobility manusianya. Tapi kalau sudah logistik ya kita tetap menggunakan apa namanya internal combustion engine ya. Kalau listrik kan cukup mahal dan mungkin keandalannya masih kurang kalau untuk heavy duty gitu ya. Jadi kalau alat-alat berat ya mesti internal combustion engine gitu ya. Nah, kemudian ini ada alkohol, ada metanol, ada etanol, ada hidrogen ini kan bersih ya, ada natural gas ini relatif ya, propana ya, kemudian reform gasolin. Nah, kalau batu bara ini tentu sangat merusak lingkungan nih karena emisinya karbonnya cukup tinggi. Jadi ini banyak sekali. Jadi makin ke sini nanti mungkin renewable energinya makin digalakkan. Kalau di kita masih sedikit ya untuk ke sana. Tapi kalau di negara-negara yang sudah konsen gitu dengan lingkungan ya dia riset tentang renewable energy sangat intens ya, sangat intens dan pemanfaatan ya resources ya, natural resources ini benar-benar dimanfaatkan, ya, dioptimalkan ya. Kita masih santai-santai. Nah, metanol ya, metanol ini CH3OH, metanol. Ya. Metanol ini adalah alternatif ya yang bagus untuk combustion engine atau engine yang lain ya, baik untuk gasolin atau direct ya pure. Ya, campuran metanol dan gasolin ini biasanya didesain ya campurannya mix ya. Contohnya ada M15 metanol, 85 gasolin, M100 pure metanol ya. M0 pure gas oli. Jadi yang sekarang adalah ada biofuel ya, ada campuran ya. Ada biofuel. B berapa gitu ya. Nah, ada etanol juga. Kemudian ini adalah metanol, jadi C25OH untuk mobil-mobil ya. Nah, ini banyak dibuat dari sumbernya etanol ini dari jagung bisa. Kemudian sugar, kemudian ini untuk membuatnya, jadi prosesnya sangat mahal ya, sangat mahal. Campuran yang umum dipakai untuk etanol ini M85, M10. Jadi kalau M85 menunjukkan berarti 85% ya, kalau M10, 10% ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk fuel, jadi yang kaitannya dengan internal combustion engine ya ada dua itu, Otto mengikuti siklus Otto dan satu diesel mengikuti diesel cycle. Bahan BBM-nya juga beda-beda, tak berkebalikan sifatnya. Kalau bagus untuk bensin berarti jelek untuk diesel, sebaliknya kalau jelek untuk bensin berarti bagus untuk diesel. Oke, minggu depan saya lanjutkan ke bagaimana proses combustion-nya. Yang kemarin kan fuel-nya, kemudian bagaimana terjadinya combustion di combustion chamber secara khusus di apa namanya
di internal combustion engine. Ya, ini minggu depan. Ada yang ditanyakan sampai sini? Mungkin izin bertanya, Pak. Iya, kita diskusi. Saya izin bertanya, Pak, untuk dari solar itu sendiri kan dari penggantinya itu sudah ada biosolar ya, Pak? Iya, campuran. Kalau itu yang saya pernah dengar itu katanya untuk biosolar itu sebenarnya bahan bakar yang cukup kotor begitu ya, Pak? Karena menyisakan banyak sulfur begitu ya, Pak? Apa itu ada caranya lagi, Pak, untuk mengurangi dari kandungan sulfurnya itu tersebut begitu, Pak? Nah, kemarin beberapa tahun yang lalu ini sudah booming ya untuk meriset biosolar itu ya, atau biodiesel ya kan? Termasuk di sini juga, kemudian di ITS juga waktu saya kuliah ini sudah ke sana, tapi tidak tahu saat ini kok nggak bunyi lagi penelitian tentang itu. Saya tidak tahu apakah sudah ada hasilnya atau sudah produksi atau bagaimana ya. Ini kan juga penting jadi untuk mengetahui sejauh mana performa. Nah, yang Anda tanyakan tadi kandungan esnya tadi ya, sulfur tadi ya. Itu kan dihasilkan dari apa namanya? Dieselnya dari solarnya ya. Jadi kalau dari mana? Bionya. Jadi itu kan dari sawit atau dari apa? Minyak jara. Ini kan relatif sedikit. Saya kira demikian. Nah, untuk memperbaikinya tentu banyak sekali teknik atau langkah-langkah. Jadi selain ditentukan oleh mix campuran ya. Jadi ini kan kalau sudah ada dua komposisi fase, dua apa media. Nah ini campurannya ini apakah homogen apa tidak itu kan menentukan sekali. Kan kita tidak bisa menjamin kalau sudah digabung itu bisa uniformly atau homogeneity-nya tinggi. Jadi mungkin masih karena dalam proses combustion itu kalau komposisinya kan harus tepat sekali. Kalau tepat baru terbakar. Nah, karena media ini dua senyawa kimia yang ada perbedaannya, maka tentunya tidak bisa uniform ini mix-nya. Nah, kalau itu terjadi, maka kalau terjadi pembakaran kan masih banyak sisa-sisa yang belum terbakar. Nah, ini tadi yang salah satunya adalah tingginya sulfur itu yang belum terproses, terjadi proses pembakarannya itu belum ada. Nah, usaha-usaha salah satu yang memperbaiki ruang bakarnya, contohnya seperti itu, dan memperbaiki komponen-komponen bagaimana mix-nya terjadi secara homogeneity-nya lebih tinggi. Gitu. Mungkin ada yang mau jawab yang lain. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu ya. Jadi dulu itu sudah booming ya, tapi saat ini kok enggak tahu lagi ya. Dulu booming dulu udah. Untuk penelitian tentang biofuel itu ya, lagi booming. Kita itu sukanya seperti itu, booming-boomingan gitu ya. Booming-boomingan ya. Ada yang lain yang ingin tanya lagi? Kan kita kan mesin ya, jadi mesin. Nah, ini kan energi ya berkaitan dengan itu. Kemudian kalau nggak ada fuelnya, mesin bisa gerak nggak? Nggak bisa ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bisa? Tidak, Pak. Oh tidak, tanpa fuel gitu ya. Jadi ada penggeraknya. Jadi melalui sumber panas tadi dikonversi menjadi apa? Energi kimia chemical dulu ya. Kimia menjadi panas, oleh pembakaran panas dikonversi menjadi mekanik ya. Mekanik bisa menjadi kerja dan electricity. Itu konversinya. Yang lain silakan.
Permisi Pak, saya terkendala absen Pak. Pak. Oh, belum absen ya. Berarti saya bagikan lagi ya. Dibagi lagi ya untuk apa namanya kodenya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya bagikan lagi. Yang lain silakan. Ini kan juga ada yang belum UTS ya. Ada 7 atau 8 mahasiswa. Silakan nanti kalau mungkin minggu depan kita adakan yang belum UTS, kita adakan UTS susulan supaya ada nilainya. Ya, mungkin soal-soalnya juga beda dengan soal-soal yang sudah ada. Jadi ya disiapkan aja. Kemudian untuk menunjang skill, jadi kalau di tahap kelas di kampus kan hanya theoretical ya sifatnya. Ya Anda mungkin kalau mahasiswa mesin, ya coba Anda buka-buka engine kalau ada kesempatan ya. Mungkin di unit kegiatan mahasiswa itu ada. Atau ketika servis mobil atau sepeda motor gitu ya. Anda melihat dekat, kemudian tanya-tanya ya. Kalau pas mudun mesin atau turun mesin gitu, tune up gitu ya. Nah, itu bisa Anda mengenali komponen-komponen. Nah, ini nanti dicocokkan dengan apa yang sudah dipelajari di kelas. Kemudian ini absen kodenya, absen saya bagi lagi. Silakan yang belum absen, ambil absen karena ini nanti akan menentukan Anda bisa ikut ujian apa tidak. Nah, ini kan batasan sistemnya, jadi Anda ikuti. Jadi cukup ya untuk kelas siang ini. Jadi siap-siap untuk yang Jumatan, untuk siap-siap Jumatan. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita lakukan hari ini. Demikian cukup, saya tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.